Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di pelajaran ke-12, yaitu pengaruh iman kepada nama dan sifat Allah dalam kehidupan kita. Jadi di pelajaran sebelumnya kita udah kenal ya tentang makna Asmaul Husna. Nah, apa pengaruhnya terhadap diri kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Ya, maka di sini akan tumbuh sikap takut dan berharap kepada Allah Ta'ala. Juga akan membesarkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kita lihat di surat Al-Maidah 98. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha huwal ghafurur rahim. Nah, di situ ada nama Allah, kemudian disebutkan syadidul iqab, kemudian ada nama Al-Ghafur Ar-Rahim. Maka Allah kabarkan, ketahuilah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya, sangat dahsyat, sangat menyakitkan hukumannya. Maka ini menumbuhkan rasa takut. Dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini menumbuhkan harapan dan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat, memahami Allah sangat besar, sangat berat siksanya, menjadikan kita semakin takut kepada Allah, menjadikan kita semakin tunduk taat, mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi begitu kita paham bahwa Allah adalah maha pengampun, maha penyayang, maka akan tumbuh harapan, kecintaan kepada Allah Ta'ala, menjadikan kita semangat untuk bertaubat dan seterusnya. Baik. Kemudian, anak-anakku yang saya muliakan, di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah Ta'ala, yaitu apa? Kita menyandarkan nama Abdun kepada nama-nama Allah. Ingat ya, Abdun itu artinya hamba. Maka kita tidak menyandarkan nama yang diawali dengan kata Abdun kecuali hanya kepada nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya, jadi kita menyandarkan nama Abdun kepada nama-nama Allah Ta'ala. Seperti misalnya Abdullah. Jadi itu kan dari kata Abdun dan Allah digandengkan jadi Abdullah. Abdun Ar-Rahman jadi Abdurrahman. Abdun Al-Khaliq, Abdul Khaliq. Ya. Dan diharamkan, dilarang menyandarkan nama yang diawali dengan kata Abdun kepada selain Allah, kepada selain nama-nama Allah. Jadi misalnya disandarkan Abdun Nabi, Abdun dan Nabi, ini nggak boleh, karena berarti dia hambanya Nabi. Abdul Rasul nggak boleh, Abdul Ka'bah nggak boleh. Ya, jadi kalau nama seseorang atau ketika kita akan memberikan nama yang diawali dengan kata Abdun, maka belakangnya harus nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Kemudian bentuk pengagungan yang lain yaitu apa? Bersumpah dengan nama Allah dan sifatnya. Perhatikan ya, pengagungan itu hanyalah milik Allah. Maka di antara bentuk pengagungan terhadap nama-nama Allah, itu yang pertama adalah apa? Tidak bersumpah kecuali dengan nama dan sifat Allah. Jadi harus demi Allah. Ya, demi pemilik Ka'bah. Gitu. Ya, tidak boleh bersumpah misalnya demi Rasul. Ya, demi Rasulullah, itu nggak boleh, itu syirik. Demi langit dan bumi, nah, nggak boleh. Ya, jadi seseorang tidak bersumpah kecuali dengan nama
atau sifat Allah Ta'ala. Yang kedua bentuk pengagungan apa? Tidak bersumpah dengan nama dan sifat Allah kecuali jujur dalam sumpahnya. Ya, jadi nggak boleh sumpah yang main-main atau sumpah yang nanti akan dikhianati, nggak boleh. Jadi sebagai bentuk pengagungan terhadap nama Allah apa? Kita ini jujur dalam bersumpah ketika menggunakan nama Allah. Karena kita sudah menyebut nama Allah. Yang ketiga, tidak bersumpah dengan nama Allah kecuali dibutuhkan. Jadi kita nggak boleh ya mengobral sumpah. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, nggak boleh. Jadi hanya ketika dibutuhkan saja kita bersumpah dengan nama Allah. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita, memerintahkan kepada ya. Itu apa? Hafidhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Nah, maka bentuk penjagaan terhadap sumpah itu apa? Ya tidak bersumpah kecuali dengan nama atau sifat Allah, bersumpah dengan jujur, kemudian bersumpah dengan Allah ketika dibutuhkan saja. Jangan sekali lagi dikit-dikit kita sumpah, dikit-dikit kita sumpah, jangan. Ya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pengagungan terhadap nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, cuman di sini hanya dua saja ya. Yang pertama adalah apa? Menyandarkan kata abdun kepada nama Allah, kemudian bersumpah dengan nama atau sifat Allah Ta'ala. Baik. Demikian anak-anak yang dimuliakan, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengimani nama dan sifat Allah, kemudian terus mencintai, mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.